Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kedatangan dua bintang tamu dan saya sendiri adalah Bialau Setiawan, NIM 14. Mas Noval, NIM berapa Mas? Perkenalkan diri Anda. Saya Noval Hafiz, NIM 02. Dan Mas Gembor. Saya Raka Gembor Pamungkas, NIM 67. Ya baiklah, di podcast pagi ini kita akan membahas mengenai cara menilai sikap PJOK. Siap semuanya? Insya Allah. Siap, teman. Oke. Saya akan mengasih pertanyaan untuk kalian dua. Kita sebagai guru PJOK, bagaimana menilai sikap siswa atau anak didik? Mungkin dari Mas Naufal bisa menjawab atau Mas Gembur. Mas Gembor dulu coba, bisa dijawab kan? Bisa dijelaskan. Penilaian sikap. Penilaian sikap bermula dari kecenderungan perasaan yang terkait dengan kecenderungan seorang dalam merespon suatu objek. Kalau menurut saya, Mas Abia, adapun penilaian sikap itu tergantung dari kita menilai bagaimana seseorang atau siswa terhadap, kan kita sebagai guru olahraga, karena ini temanya penilaian sikap dalam PJOK ya, kita bisa menilai anak atau peserta didik itu dari sikap, tentunya yang terutama dari penilaian bagaimana dia dalam kesehariannya, untuk menilai sikap baik dia sehari-hari dalam kelas, perilakunya itu bisa menjadi salah satu aspek penilaian itu. Mungkin bisa diberi contoh seperti apa, bagaimana? Penilaian sikap itu misal kita bisa melihat atau salah satunya observasi. Melihat atau bagaimana anak ini dalam kesehariannya di sekolah itu. Orangnya baik, jujur, tepat waktu dalam melakukan pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru, itu adalah salah satu aspek penilaian sikap. Mungkin menurut Mas Gembor. Kemudian masih lanjut Mas Noval? Oh lanjut aja. Ya masih. Kemudian sikap itu bisa dilihat dari apa ya, cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Itu adalah salah satu aspek penilaian. Ya, mungkin bisa dari lingkungan sekitar rumah ya. Dimulai dari lingkungan sekitar rumah, terus bisa menular di lingkungan sekolah. Menurut Mas Gembor sendiri bagaimana contoh atau aspek yang harus dimiliki sebagai siswa, sikap yang harus dimiliki sebagai siswa? Tentunya sikap yang harus dimiliki siswa adalah bisa dilihat dari attitude-nya. Kalau attitude siswa tersebut baik, otomatis berarti siswa itu baik terhadap mana Mas Gembor? Jadi gimana ya Mas Gembor, bisa menjawab kita? Ya mungkin maksud Mas Gembor itu attitude-nya harus baik. Ya kita sebagai guru harus memberi contoh lah kepada anak siswa atau anak didik. Kita harus
bagaimana ya, kita harus berkaca pada diri kita sendiri, kita sudah baik atau belum, sebelum kita menilai atau mengatur siswa tersebut untuk menjadikan contoh di kedepannya nanti. Betul. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Noval ke Mas Gembur, atau Sedikit menyanggah dari menambahkan. salah satu, atau menambahkan. Penilaian sikap itu bisa dilihat dari akhlak perilaku siswa itu sendiri. Ya, Karena tepat. sangat penting ya. Akhlak Ya, itu penting sekali penting. itu sikap. Yang terutama, bahkan yang paling utama itu sikap. Mana? Oke, Mas Abiyah bisa menambahkan yang lain. Saya cukup menambahkan itu saja sih tadi. Sebagai guru kita harus mencerminkan bahwa sikap kita itu baik maupun di rumah, terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap saudara. Bahkan kita di sekolah itu harus menuntut agar siswa itu sikapnya harus baik, tidak uraan, tidak kayaan. Bahkan waktu pelajaran PJOK pun harus tertib dan tidak bermain sendiri. Itu mungkin menilai sikap yang baik. Mas Gembur, tambahan? Sikap. Di sini sikap itu ada banyak ya. Ada yang pertama jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun atau sopan, dan percaya diri. Di jujur di sini terdapat beberapa aspek indikator, yaitu tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan, tidak menjadi plagiat, mengungkapkan perasaan apa adanya, menyerahkan kepada yang berwenang barang yang ditemukan. Jadi contohnya siswa itu jujur, kalau menemukan barang yang bukan miliknya itu melaporkan kepada gurunya. Ya, tapi kebanyakan ini siswa ini nggak jujur dalam melakukan. Selama ini contohnya ya ujian aja itu masih adanya nyontoh. Jadi kurang bagus itu. Iya. Jadi sekilas sebagai guru harus kita bisa membimbing peserta didik agar peserta didik itu bisa jujur seperti itu. Gimana caranya seperti itu? Ya, bagus sekali jawaban dari Mas Gembur. Jujur itu yang juga harus diutamakan juga selain sikap. Kemudian ya nilai sikap itu adalah salah satu yang utama karena semua orang itu mempunyai nilai sikap. Sikap itu penting karena dalam dunia pekerjaan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu mengutamakan sikap kita terhadap lingkungan sekitar, baik teman dan yang lainnya. Kan mahasiswa itu sikapnya beda-beda. Kita sebagai guru gimana mengaturnya agar siswa itu bisa nurut. Ada yang celolean, ada yang baik, ada yang nakal. Gimana Mas? Nilai sikap itu juga adalah salah satu penunjang. Nah, penunjang dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari. Contoh saja jujur ya, di dunia pekerjaan misal. Walaupun orangnya pintar, bergelar, tapi tidak mempunyai sikap ya. Jujur itu sama aja. Sama aja bohong. Mencari orang jujur itu susah sekarang. Mungkin kita dilihat dari luarnya aja bagus, tapi tidak tahu dalamnya seperti apa.
Ya, dalam hatinya itu buruk atau baik, kita Jadi juga jangan mau tertipu ya. betul sekali, Kak. Jadi ya nilai sikap itu adalah satu penunjang utama dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Kemudian guru, setelah penunjang itu guru itu harus memberikan Itu. contoh kepada siswanya, karena siswa itu akan meniru sikap gurunya seperti apa. Gurunya baik, siswanya pun akan baik. Kemudian wali kelas. Wali kelas pun juga harus membimbing siswanya atau anak-anaknya itu, karena wali kelas itu juga salah satu penunjang untuk membentuk sikap seorang siswa itu. Kemudian lingkungan sekitar seperti antar teman dan diri kita sendiri itu harus diutamakan. Pergaulan itu penting. Ya, Kalau kita salah pergaulan, salah pergaulan, hancur masa ikut depan. pergaulan yang jelek-jelek, ya kita ikut jelek. Makanya nilai sikap itu sangat penting. Gitu. Mungkin ada yang dibicarakan Mas Gembur. Waktu menunjukkan pukul berapa? Pukul 8:23. Menit. Gak ada tulisannya. Ya, mungkin dari Mas Gembur ada tambah lagi cara membimbing siswa, karakter siswa itu. Ya seperti itu sih, kita sebagai guru itu hendaknya mencontohkan sikap yang baik pada siswa. Sebagai guru yang baik, kita harus mencontohkan sikap yang baik pada siswa, seperti kalau berada di dekat siswa, kita harus bersikap yang baik agar siswa tersebut tidak mencontoh perilaku buruk dari seorang gurunya, karena siswa tersebut akan menggugu dan meniru seorang gurunya tersebut. Jadi guru bersikap baik pada siswa atau bersikap baik itu menjadi kunci penting. Kalau gurunya aja jelek, bagaimana siswanya? Jadi harus seorang guru itu harus menjadi seorang guru yang baik agar siswanya tersebut menjadi siswa yang baik, seperti itu. Baiklah, mau ada ditanyakan lagi? Mungkin dari saya cukup, Mas Abi ya. Mas Gembur ada yang nanyakan? Tanya lagi dong, biar semakin ramai acara pagi hari ini. Lihat mute-nya di mana? Ketiannya nggak ada. Aduh, berapa menit ini? Kita tidak menghitung. Berapa menit, Pak? Kira-kira sudah berapa menit ya? Kira-kira ya 8 lah. 8 menit. Sebentar lagi. Karena kita tidak menghitungnya, harusnya dihitung dari awal. Lupa tadi. Gimana ini? Nah, lanjut. Bisa dilanjut? Pak. Ini kayaknya udah 10 menit. Ya. Mungkin tapi nggak tahu sih. Sudah. Sepertinya udah. Ya, kita cukupkan saja podcast pagi hari ini. Jangan lupa
tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, cuci tangan dan Cuci tetap kaki. pakai masker. Terima kasih semuanya yang menonton podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.